Indonesia atau Nusantara, negara yang menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Negara kepulauan dengan total lebih dari 17.000 pulau dan memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia, menjadikan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. Letaknya yang berada pada titik pertemuan tiga lempeng benua utama, yakni lempeng Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia, menjadikan Indonesia memiliki banyak gunung berapi, baik aktif maupun tidak aktif yang tersebar dari Sumatera hingga Sulawesi. Adanya gunung berapi menjadikan tanah Indonesia subur untuk pertanian. Belum lagi ditambah fakta bahwa Indonesia termasuk negara tropis dengan penyinaran matahari sepanjang tahun dan curah hujannya yang tinggi, menjadikan Indonesia cocok untuk ditanami hampir seluruh jenis tanaman. Hal ini pula yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara agraris, karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian utama sebagai petani atau bercocok tanam. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting peranannya di dalam perekonomian, khususnya di negara Indonesia. Hanya saja ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang menghambat sektor pertanian ini. Ada begitu banyak permasalahan-permasalahan di dalam dunia pertanian, mulai dari tahap awal seperti pembenihan dan implementasinya di lapangan pada beberapa komoditas di Indonesia belum berjalan dengan baik, sehingga masih perlu penyempurnaan. Adanya permasalahan non-teknis seperti kondisi lingkungan masyarakat dan kebijakan perbenihan pemerintah yang kurang mendukung, lebih besar peranannya dibanding dengan masalah teknis. Tidak hanya permasalahan benih, masalah ketenaga kerjaan juga menjadi permasalahan utama dalam pertanian. Permasalahan seperti semakin enggannya tenaga kerja muda dan berpendidikan tinggi bekerja di sektor pertanian, dan semakin meningkatnya rumah tangga pertanian, sementara lahan pertanian mengalami penurunan akibat adanya konversi lahan, sehingga pemilikan lahan semakin menurun. Permasalahan lahan pertanian menjadi penting untuk dibicarakan karena akan sangat mempengaruhi khususnya dalam hasil produksi pertanian. Perubahan alih fungsi lahan dari yang sebelumnya lahan pertanian berubah menjadi lahan produksi merupakan salah satu permasalahan penting di sektor pertanian. Semakin meningkatnya penduduk dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan tersebut. Alih fungsi lahan pertanian yang tak terkendali dapat terjadi karena belum maksimalnya pelaksanaan peraturan mengenai tata guna lahan, sehingga fenomena yang terjadi berbeda dengan yang terdapat dalam peraturan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin dan kawan-kawan pada tahun 2013, yakni terdapat hubungan positif terhadap total penurunan produksi padi dengan alih fungsi lahan. Semakin meningkatnya seluas alih fungsi lahan, maka jumlah penurunan hasil produksi akan semakin meningkat. Dari penjelasan permasalahan pertanian mengenai lahan yang semakin sempit yang telah dijelaskan sebelumnya, apakah ada solusi dari permasalahan tersebut? Jawabannya tentu saja ada, yaitu peningkatan urban farming dengan teknik hidroponik. Sudah pernah dengar apa itu urban farming? Jadi, urban farming adalah cara dalam melakukan cocok tanam di dalam wilayah perkotaan dengan cara menggunakan lahan ataupun tempat yang sempit dengan variasi teknik yang unik. Urban farming merupakan solusi untuk melakukan kegiatan bertani di lahan yang sempit dan terbatas. Urban farming merupakan satu dari sekian banyaknya ide usaha kreatif yang saat ini bisa dijalankan dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, urban farming menjadi salah satu peluang usaha yang unik untuk masyarakat kota yang ingin menjadi seorang pengusaha. Urban farming mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, tidak memerlukan modal besar karena hanya memanfaatkan tempat yang ada dan juga biaya pembuatannya juga cenderung lebih kecil dengan memanfaatkan segala bahan yang murah dan juga mudah diperoleh. Kedua, menambah nilai estetika. Kegiatan bercocok tanam tentu mampu menambah keindahan estetika pada tempat tersebut, seperti lantai atas rumah yang kosong bisa berubah menjadi lebih hijau dan menarik untuk dilihat. Ketiga, ramah lingkungan. Dengan menggunakan perabot rumah tangga yang ada seperti ember, kaleng, atau pipa plastik bekas sebagai bentuk wadah dari urban farming akan mampu membuat lingkungan menjadi lebih murah dan asri. Selain itu, tanaman urban farming juga akan cenderung mampu mengurangi polusi udara yang ada di sekitaran lingkungan kita. Terakhir, menghasilkan produk yang sehat. Produk dari hasil produksi urban farming sudah terbukti lebih sehat karena minim penggunaan bahan kimia. Hal tersebut dikarenakan media yang digunakan pun tergolong kecil dan jumlah tanaman tidak banyak. Teknik urban farming yang akan diimplementasikan adalah sistem hidroponik.
Hidroponik merupakan salah satu alternatif bertani yang tidak membutuhkan lahan pertanian yang relatif luas, sehingga hidroponik dapat dijadikan alternatif permasalahan keterbatasan lahan untuk bertani. Konsep dari hidroponik ini menggunakan media tanam selain tanah sebagai sumber nutrisi dan tempat hidup tanaman. Teknik menanam yang satu ini biasanya menggunakan media tanam air. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Hidroponik juga merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman, terutama di lahan yang sempit. Manfaat budidaya secara hidroponik antara lain yaitu yang pertama, mengatasi permasalahan keterbatasan lahan. Yang kedua, produksi dari hasil budidaya hidroponik jauh memiliki kualitas yang lebih unggul, terbebasnya dari hama dan penyakit pada tanaman, penggunaan air dan pupuk yang lebih hemat, tanaman tumbuh lebih cepat dan mudah dalam memanennya, dan juga relatif tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan. Hidroponik merupakan alternatif pertanian yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan lahan dan juga pertanian berkelanjutan di masa yang akan datang. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa dengan berbagai permasalahan pertanian yang ada, pasti akan ada solusinya. Adanya keterbatasan lahan pertanian tidak menjadi halangan dalam memulai suatu usaha pertanian. Dengan budidaya tanaman menggunakan teknik hidroponik adalah salah satu alternatif dalam mengatasi pertanian di lahan sempit dan juga dapat meningkatkan hasil produksi tanaman. Diharapkan teknik hidroponik ini mampu menjadi manfaat untuk masa depan karena mampu diberdayakan dalam kondisi lahan yang sempit.